Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Muji Kuat, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Berikut akan saya sampaikan koneksi antar materi dari modul 1.1 dan modul 1.2 tentang hubungan antara pemahaman pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan nilai dan peran yang harus dimiliki oleh guru penggerak. Pada kegiatan presentasi koneksi antar materi ini, saya akan melakukan refleksi selama mengikuti pendidikan guru penggerak dengan model refleksi 4F atau 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Keempat bagian tersebut akan saya sampaikan secara berturut-turut sebagai berikut. Momen yang paling penting, menantang, atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 ada 3. 1. Momen penting. Menurut saya, momen penting yang mengubah pandangan saya terhadap pendidikan yaitu pada bagian eksplorasi konsep. Pada bagian ini, saya dengan mandiri berkelana dalam bacaan untuk memahami dan menganalisis tujuan, asas, dan konsep pembelajaran yang berpihak pada murid. Disinilah inti dari pembelajaran yang dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara. 2. Momen menantang. Menurut saya, momen yang paling menantang selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini yaitu pada kegiatan ruang kolaborasi dan penyelesaian tugas masing-masing modul. Pada ruang kolaborasi, kami berkelompok dan berdiskusi untuk menyelesaikan masalah, kemudian mempresentasikan hasil diskusi pada kelompok lain guna mendapatkan respon dan umpan balik. Selain itu, saya merasa tertantang karena setiap modul terdapat beberapa tugas dengan batas waktu yang telah ditentukan. Hal tersebut memaksa saya untuk disiplin dan tidak menunda-nunda pekerjaan. 3. Momen mencerahkan. Menurut saya, momen mencerahkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak yaitu pada bagian refleksi pada ruang kolaborasi bersama fasilitator dan teman-teman calon guru penggerak. Momen berikutnya yaitu dalam bagian elaborasi pemahaman saat kegiatan diskusi bersama instruktur, fasilitator, PP, dan CGP. Menurut saya, terdapat dua keterkaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2, yaitu keterkaitan berdasarkan isi dan tujuannya. Pertama, keterkaitan isi. Baik modul 1.1 dan modul 1.2 sama-sama membahas konsep pembelajaran yang berpihak kepada murid. 2. Keterkaitan tujuan. Kedua modul memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan pemahaman kepada calon guru penggerak dalam mewujudkan murid yang berjiwa pelajar Pancasila. Saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan gelas kosong. Begitu banyak ilmu baru yang saya terima. Selain itu, saya merasa belum mampu mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan banyaknya tugas dengan batas waktu yang terbatas. Namun demikian, saya akan berusaha mengikuti dan menyelesaikan tugas walaupun kurang lengkap, kurang baik, maupun kurang sempurna. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa murid harus mengikuti gaya mengajar guru. Murid adalah kertas kosong yang akan saya isi dan saya bentuk. Guru tidak perlu bekerja sama dengan guru lain dalam pembelajaran. Pekerjaan guru hanya mengajar dan tidak perlu ikut perhatian terhadap kemajuan pendidikan. Sekarang saya berpikir bahwa murid harus diberi kebebasan dalam menentukan cara belajarnya. Murid adalah pribadi unik dengan karakter, latar budaya, dan potensi yang tidak sama. Guru harus berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan guru pengampu antar mata pelajaran, praktisi, maupun masyarakat dalam melaksanakan pembelajaran. Guru adalah pemimpin pembelajaran dan agen transformasi perubahan pendidikan yang bertanggung jawab terhadap kemajuan dan peningkatan kualitas pendidikan.
4. Rencana pengembangan diri yang saya persiapkan untuk menguatkan nilai dan peran sebagai guru penggerak. Mandiri. Saya akan melaksanakan kegiatan pengembangan diri melalui platform Merdeka Mengajar, baik kegiatan diklat maupun seminar. Selain itu, saya juga akan mengikuti kegiatan pengembangan diri yang diadakan oleh sekolah maupun instansi lainnya yang dapat menunjang peran saya sebagai pendidik. Reflektif. Saya akan melakukan refleksi dalam pembelajaran. Refleksi akan saya lakukan di awal maupun di akhir pembelajaran dengan memberikan kesempatan pada murid untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran, baik ketersampaian materi, variasi model atau metode, singkatnya terhadap kualitas pembelajaran yang saya lakukan. Saya juga akan meminta saran dan masukan kepada supervisor, rekan-rekan guru maupun orang tua murid. Inovatif. Saya akan melakukan perbaikan dalam menyusun ATP maupun modul ajar. Selain itu, saya akan mencoba menerapkan metode yang bervariasi dalam mengajar, membuka pembelajaran dengan memberikan ice breaking, dan mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman belajar murid. Kemudian, saya akan menggunakan media interaktif baik berbentuk presentasi maupun alat pembelajaran lainnya sebagai penunjang kegiatan pembelajaran. Kolaborasi. Saya akan berdiskusi dan bekerja sama dengan guru lintas mata pelajaran untuk menautkan konten pembelajaran. Selain itu, saya akan bekerja sama dengan guru lintas mata pelajaran untuk membuat proyek kolaboratif sebagai pengganti sumatif akhir semester maupun sumatif akhir jenjang. Berpihak pada murid. Saya akan merancang pembelajaran yang berpihak pada murid. Murid akan saya posisikan sebagai subjek pembelajaran untuk menentukan gaya belajar, potensi yang dimiliki, pengalaman yang didapatkan di lingkungannya, dan kondisi sosial budayanya. Saya juga akan berusaha memberikan rasa aman dan nyaman kepada murid ketika belajar. Demikianlah penyampaian koneksi antar materi dari modul 1.1 dan modul 1.2. tentang hubungan antara pemahaman pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan nilai dan peran yang harus dimiliki oleh guru penggerak. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari awali diri untuk pendidikan Indonesia yang lebih maju, menjadi guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.